Dua barang berbeda dengan maksud tujuan yang sama. Selanjutnya langsung kita ke videonya. Balik lagi di channel Twills Project. Udah lama banget kita nggak bikin video. Terakhir kita bikin video tuh ya Modbar ya. Dan dari Modbar itu sampai ke hari ini benar-benar sibuk. Mau Diki sebagai editor, dia banyak freelance-an, banyak kerjaan. Saya juga di luar konten ya tentunya kerjaan main job saya gitu ya. Itu pun lagi sibuk. Terus ada beberapa acara motoran, baik acara motoran yang saya bikin sendiri atau sama teman-teman. Terus kemarin terakhir tuh acara sama Rabbit, ya, jadi Bunnies and Coffee ya, itu temanya Rabbit and Wheels di Kuningan Jawa Barat di coffee shop Teresa. Teman-teman yang kemarin join ya pasti tahu keseruannya kayak gimana. Nah, itu terakhir itu, dan hari ini kita berkesempatan bikin video lagi. Kali ini ada barang yang sebenarnya teman-teman pasti udah banyak yang tahu juga, dua barang ini ya, karena udah banyak yang review juga. Ada Bosch-Kohler dan mangkok ampas ganda otomatis. Nah, tadi di awal video saya bilang ini dua barang yang berbeda tapi punya maksud tujuan yang sama. Nanti kita bahas masing-masing dari produk ini. Nah, oke, disclaimer dulu, untuk mangkok kopling otomatis ini dia versi kedua dari mangkok otomatis proper sebelumnya. Jadi nanti kita lihat perbedaannya apa. Yang pertama kita review dulu Bosch-Kohler dari proper ini. Yuk. Oke, ini dia Bosch-Kohler dari proper racing line ya. Kalau dipegang secara langsung gini memang dia terasa ringan ya. Tapi apakah dia lebih ringan daripada Bosch-Kohler standarnya? Di sini saya udah ada Bosch-Kohler standarnya. Ini punya Vario ya. Ini juga punya Vario. Kalau ditimbang-timbang gini memang yang punya proper nih lebih ringan. Untuk bahannya, nah ini untuk bahannya saya nggak tahu pastinya ini bahannya apa. Tapi yang jelas ini pasti forget. Forget itu artinya material yang dipadatkan dan dibentuk kayak gini nih. Dia harusnya punya kekuatan yang lebih kuat daripada material ini nih. Bahkan material standarnya dari Ahas ya. Lightweight, ya jelas lebih ringan. Untuk dimensinya, sayang saya nggak ada Sigmat, tapi untuk dimensi kita lihat kasat mata aja lah. Tutingnya sih sama ya. Tutingnya sama, diameternya sama. Ya, diameter sama. Tapi untuk lebih aktualnya kita langsung timbang di timbangan digital. Untuk yang standar kita ukur dulu. Ini ada di 100 graman kurang lebih ya. 100 gram, sekian lah. Untuk yang proper ini ada di 35,7 gram ya, 35 gram, 36 gram ya. Yang jelas ini lebih ringan. Dan kita jelasin ini fungsinya apa kalau teman-teman taruh di bagian CVT. Oke, di sini saya pengen sedikit mendongeng. Jadi buat teman-teman yang belum tahu maksud tujuannya bisa diperhatikan. Tapi kalau teman-teman udah tahu ya boleh di skip aja. Nanti lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi oke, ini Bosch-Kohler dari proper. Ini memiliki bobot yang lebih ringan daripada Bosch-Kohler standarnya. Untuk bahan saya nggak tahu persis bahannya apa. Harusnya ini lebih kuat. Ya, harusnya ini bahannya forget. Dan di sini memang di coating ya, kalau dilihat sebenarnya saya udah pegang secara langsung, jadi tanpa sarung tangan saya udah pegang, artinya ini sudah di coating. Kalau di coating dia harusnya bisa lebih tahan baret ketimbang Bosch-Kohler yang standarnya. Nah, fungsinya ini untuk memperingan putaran mesin, lebih tepatnya memperingan putaran krek as. Nah, itu krek as saat lebih ringan artinya dia lebih mudah untuk berotasi atau menggerakkan konrod atau stang piston dan piston gitu ya. Tapi logikanya bobot krek as nggak boleh terlalu ringan juga, nanti dia kehilangan momentum atau kehilangan torsi. Nah, makanya harusnya
bobot boskolar yang di setting di 35 graman ini masih toleransi bobot atau balancer pada truk as gitu ya. Jadi harusnya nggak terlalu kehilangan torsi. Keunggulannya apa sih kalau misalkan teman-teman pakai boskolar dari Proper ini? Secara logika sederhana, dengan perputaran yang lebih ringan, teman-teman akan mendapatkan RPM yang lebih tinggi gitu ya. Tadinya saya bilang kalau terlalu ringan pun ya nggak baik gitu ya, karena bisa kelihatan torsi. Nah, cara supaya tetap balance, teman-teman bisa setting pada bagian roller. Oke, saya kasih contoh. Misalkan teman-teman udah setting CVT atau setting kirian nih di roller 10 gram rata. Ini misalkan aja ya. Dengan kombinasi per CVT dan per sentry sekian gitu ya. Saya nggak mau nyebut satuan RPM-nya. Anggaplah seperti itu gitu. Teman-teman udah dapetin putaran tengah sama putaran atas itu enak. Tapi bawahnya atau saat buka tutup gas itu kok kurang gitu, kurang enteng. Masih bisa lebih enteng dikit. Masih ada kerasa berat. Nah, teman-teman bisa nyobain pakai boskolar ini biar putaran mesin teman-teman itu lebih ringan sehingga RPM juga lebih cepat naik. Gitu ya. Ini kalau secara logika sederhana atau teori sederhana sih seperti itu. Boleh dicoba buat teman-teman yang mau coba boskolar dari Proper ini gitu ya. Untuk harganya bisa langsung cek aja di Shopee atau di Instagram Proper Racing Line. Oke, produk selanjutnya ini dia mangkok otomatis dari Proper dan ini generasi kedua atau versi kedua. Secara tampilan ini ada dua bagian yang sangat ketara ya perbedaannya dengan versi pertama, yaitu pada sirip di bagian luar ini untuk ngerilis panas atau melepas panas ekstra. Jadi kalau di versi sebelumnya itu dia nggak ada sirip bagian luar ini. Terus untuk logo Propernya sekarang di emboss, dan udah sisanya sama sih. Kayak di permukaan dalam itu sama, masih teksturnya garis seperti ini. Dan untuk bobotnya sendiri Proper ngeklaim ini lebih berat daripada versi sebelumnya gitu ya. Ya tujuannya untuk memberikan daya tahan yang lebih. Ini ngejawab keluhan teman-teman yang banyak kejadian mangkok Proper meledak. Sebenarnya saya waktu pertama kali dengar mangkok Proper meledak dan melihat gimana sampai bisa meledak itu ya, kalau saya ngelihat dari sisi penonton yang nggak ada di tempat langsung ya kebanyakan orang yang mangkoknya sampai meledak itu motornya digeber di tempat. Mungkin lagi tuning atau lagi mapping. Dan kalau Matic memang disarankan dari dulu nggak boleh geber di tempat. Itu dari zaman Mio, bahkan dari zaman Kymco juga nggak boleh gitu ya. Karena Matic tuh harus ada bebannya apa? Aspal dan ya kita sendiri gitu. Beban si motor gitu kan. Nggak boleh digantung lah gitu. Makanya saya kurang setuju kalau orang yang geber-geber di tempat motor Matic tuh kurang setuju. Bahkan yang banyak banget tuh teman-teman yang abis pasang kirian baru atau habis mapping ngeliatin speedometernya digeber sampai limit gitu. Wah, ngeri sih itu, ngeri. Bahkan yang bukan pakai mangkok Proper pun, walaupun teman-teman pakai mangkok standar itu ngeri sih, menurut saya terlalu beresiko. Jadi alangkah lebih baiknya untuk penggunaan yang lebih bijak, mangkok standar ataupun mangkok racing itu ya jangan deh, untuk motor Matic jangan digeber di tempat gitu ya. Makanya teman-teman yang nyeting misalkan lagi mapping ECU atau lagi nyeting motor, prefer harus dan disarankan di atas dyno, bukan digeber di tempat. Karena mangkok yang lebih ringan dari standarnya juga bukan cuma Proper, ada brand-brand lainnya gitu ya. Cuman memang brand-brand lainnya tidak terekspos, atau bahkan karena saking banyaknya orang pakai mangkok Proper jadi lebih gampang terekspos. Nah, itu pertanyaan besarnya. Nah, oke, kita masuk ke maksud tujuan mangkok ini lebih ringan daripada standarnya gitu ya. Tadi kita udah jelasin boskolar. Boskolar itu tujuannya untuk memperingan putaran truk as atau putaran mesin sehingga RPM lebih tinggi, tapi nggak boleh terlalu ringan karena nanti torsi hilang. Cara biar balance tadi teman-teman bisa setting di bagian rollernya. Nah, kalau mangkok ini dia segaris lurus dengan roda. Jadi dari mangkok, as puli belakang, rasio, dan roda. Kalau roda diputar ya mangkok ini ikut berputar gitu ya. Jadi dengan memperingan mangkok sama dengan memperingan putaran roda. Tujuannya apa? Ya tentunya untuk mengakomodir bobot motor supaya lebih ringan gitu ya. Bobot motor artinya dengan pengendara juga gitu. Misalkan dengan mangkok standar, rider 40 kg, udah enak tuh bawa motor teman-teman. Wah, settingan enak. Teman-teman sendiri misalkan
Ada yang bobotnya 80 atau 90. Wah, enak dari mana? Nggak enak. Ya jelas nggak enak karena bobot pengendaranya udah beda gitu kan. Nah, salah satu caranya supaya tenaga motor itu tidak terbuang sia-sia itu dengan cara memperingan putaran roda sehingga motor itu bisa bergerak lebih ringan gitu ya. Ya salah satunya ini. Sebenarnya memperingan putaran roda bisa dengan cara teman-teman ganti pelek yang lebih ringan dan lain-lain gitu ya. Cuman ini salah satunya faktor menunjang bobot putaran roda lebih ringan. Sehingga tadi tenaga yang dikeluarin dari mesin itu tersalurkan dengan baik. Nah mungkin itu ya penjelasan tentang mangkok proper atau mangkok racing yang sengaja dibuat lebih ringan daripada mangkok standarnya. Nah teman-teman yang mau coba mangkok proper versi 2 ini boleh banget. Jadi langsung aja cek ke Instagram dan Shopee-nya si Proper Racing Line. Nah di video selanjutnya mungkin kita akan cobain produk ini di Shiro sekalian experience atau impresi seperti apa sih kita pakai mangkok V2 ini dengan Bosch Collar di Honda Vario 125 Gen 2. Nah segitu aja penjelasan tentang produk baru Proper yang nggak baru-baru banget sebenarnya, udah banyak orang yang review juga, cuman kita sharing dari sudut pandang TWP. Mudah-mudahan video ini bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, sekian aja video dari kami Tulis Project. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada salah-salah penyebutan. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, komen juga untuk kritik, saran, serta pertanyaannya. Jangan lupa subscribe supaya gak ketinggalan informasi updatean terbaru video TWP. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.